Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galbi Hazik dan juga ada narasumber kita yang satu ini yaitu Bapak Wartoi atau saya sendiri biasa memanggilnya Kang Toi. Tapi sebelumnya mari kita sapa dulu para peserta yang kurang lebih ada 80 peserta di sini. Bagaimana apa kabar peserta pada malam hari ini? Baik, Om. Ya, sebelumnya kita mohon maaf karena acara seperti ini diadakan di malam hari karena memang menyesuaikan dengan waktu narasumber karena narasumber ini memang sedang berdomisili di Turki, jadi perbedaan waktunya 4 jam gitu ya. Kalau di sini mungkin di Indonesia jam 10, kalau di Turki ini lagi jam 6 sore ya, bukan begitu? Oke, betul. Ya, Uh, betul. Oke, dan sebelumnya bagi yang sudah hadir, saya harap untuk menulis di kolom chat nama lengkap dan asal instansi untuk penulisan sertifikat nanti setelah acara seminar ini selesai dilaksanakan. Tapi sebelumnya ini kita sebenarnya ada dua narasumber. Yang pertama itu ada Kang Toi di sini, yang kedua ini ada Kang Ubay. Cuman kayaknya Kang Ubay di sini terkendala sinyal dan juga karena memang sedang ada acara di pesantrennya kayaknya, jadi memang agak berhalangan untuk hadir. Jadi masalahnya kan kalau beliau tidak hadir, jadi tidak ada pembanding untuk kita ya. Mana yang cerdas, mana yang tidak cerdas gitu. Jadi nggak ada pembanding gitu. Astagfirullahaladzim. Langsung saja saya sampaikan kepada Kang Toi di sini. Gimana Kang Toi, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Di sini lagi musim dingin, jadi agak-agak menantap lah tantangannya. Oh Oke, iya, Kang Gobi sehat juga. Anjay. ini tolong ya buat para peserta jangan unmute. Kita dengarkan baik-baik dengan seksama materi yang disampaikan narasumber. Kang Toi, di sana kira-kira apa karena sudah masuk ke musim dingin di sini, apa waktu malam itu lebih lama daripada yang biasanya atau waktu siangnya itu lebih lama ketika musim dingin? Ya, kalau musim dingin ini eh, waktu malamnya lebih lama, sedangkan musim panas nanti di bulan Juli, Juni. Nah, Juni Juli itu sudah siangnya itu lama. Nah, jadi kebalikan. Kalau sekarang malamnya lama. Jadi sekarang udah malam banget nih, jam 6 juga. Biasanya kalau ini masih ini ya, masih sore aman gitu. Ini udah mulai. Nanti subuhnya itu jam 7, jam 8. Baru sholat subuh. Ini kesempatan nih bagi Kang Golbi, cocok lah. Biasa subuh jam 6 baru bangun kan. Oke. Nah, ini sangat pandai sekali ya. Jadi buat yang suka bangun kesiangan subuh kayaknya harus segera pindah ke Turki di sini. Nah, cocok tuh. Mungkin para peserta silakan ayo bareng-bareng ke sini ke Turki. Nanti sholat bareng-bareng lah jam 7 gitu. Oke, jadi mungkin buat peserta yang belum tahu siapa itu Kang Toi di sini. Jadi Kang Toi di sini memang adalah salah satu CEO dari Akdenis Institute, yang mana suatu lembaga yang memberikan akses untuk teman-teman semua apabila ingin melanjutkan pendidikan ke Turki. Bukan begitu, Kang Toi? Ya, betul sekali. Bagi teman-teman nih yang ingin kuliah ke Turki atau ingin jalan-jalan ke Turki atau ingin ziarah ke Turki, silakan hubungi kami. Akdenis itu di Instagram ada, di YouTube ada, di website ada. Tertera di itu nomor kontak kami. Jangan lupa follow. Oke, siap. Langsung saja mungkin Kang Toi karena keterbatasan waktu di sini. Karena ini sebelumnya saya mohon maaf karena Zoom meetingnya ini tidak premium ya. Karena sebelumnya akun Zoom meeting yang sebelumnya itu kena suspend dari Zoom-nya, mungkin karena menggunakan akun bajakan atau gimana, tapi intinya saya mohon maaf. Jadi kalau memang mati silakan masuk ke link yang sama. Oke, siap. Aduh, ini harus yang sodako untuk bisa beli akun Zoom ya.
Oke, siap. Langsung saja ke Kang Toi. Jadi karena kita membahas masalah sosial yang ada di Turki saat ini, jadi saya rasa Kang Toi di sini memang adalah orang yang tepat. Karena selain dia tinggal di Turki, dia juga pernah mengenyam pendidikan S2 antropologi di Universitas Indonesia dan sekarang sedang melanjutkan studinya di Turki. Oke, mungkin bisa diceritakan Kang Toi latar belakang Anda atau biografi Anda seperti apa? Oke, baik, terima kasih Kang Golbi. Jadi benar bahwasanya saya S1 itu fokusnya di antropologi agama, yaitu jurusan Usuluddin ya, di Fakultas Usuluddin, maaf, jurusan permainan agama-agama. Fokus penelitian saya itu ada di tentang ziarah, yaitu berkaitan dengan antropologi, pendekatannya antropologi. Kemudian saya melanjutkan lagi di antropologi UI, yang insya Allah juga, dan itu juga saya belajar bagaimana memahami manusia secara utuh melalui pendekatan antropologi yang begitu luas dan kompleks ini. Nah, jadi sangat menarik sekali mempelajari ilmu sosial ini dan bisa dipraktekkan ketika kita berada dimanapun, baik di Jakarta, di Indonesia, ataupun di Turki atau di negara lain. Kita bisa memahami dengan pendekatan antropologi. Gitu, Kang Golbi. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai isu-isu sosial yang ada di Turki atau yang terjadi di Turki pada saat ini, mungkin dari Kang Toi sendiri bisa menjelaskan nggak sih apa sih perbedaan antara sosiologi dengan antropologi itu sendiri? Ya, baik, ilmu sosial ya. Ini sosiologi dan antropologi itu termasuk ilmu sosial kategorinya. Termasuk ada lagi psikologi nantinya ada. Nah, itu semuanya itu termasuk ilmu sosial. Dari ilmu politik, ilmu sosiologi dan lain sebagainya. Nah, kalau antropologi itu karena saya antropolog, maka berangkat dari antropologi itu masih. Nah, ini antropologi itu definisinya yaitu adalah dari bahasa Yunani. Kebanyakan ilmu-ilmu sosial modern ya lari dari bahasa Yunani. Nah, antropologi dari kata antropos. Antropos itu artinya manusia, sedangkan logos, nah itu logos itu artinya adalah wacana atau ide. Nah, jadi antropologi secara singkat mengamati atau mempelajari ilmu-ilmu tentang manusia. Nah, namun objeknya seperti apa? Nanti kalau misalkan antropologi itulah dari segi pemikiran, dari perilaku, makanya ada namanya suatu budaya. Nah, itu antropologi. Makanya di dalam ilmu antropologi itu tidak terlepas dengan budaya. Nah, ilmunya lagi, ilmu budaya itu ada lagi, yaitu etnografi. Makanya antropolog itu bisa juga dikatakan dengan etnografer. Nah, itu jadi itu antropologi. Nah, sedangkan sosiologi yang saya pahami itu sama, objeknya adalah manusia. Nah, objeknya manusia, namun cara pendekatannya berbeda. Karena kalau misalkan sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hasil perilaku. Nah, nilai-nilai yang dilakukan oleh manusia. Nah, itulah perbedaan secara umum ya, secara umum. Nanti detailnya banyak banget. Namun, antropolog dan sosiolog tidak bisa terlepaskan karena lagi-lagi ini seringkali kita juga meneliti berkaitan dengan pendekatan sosiologi. Gitu, Gus, untuk ini, Kang Gobi, monggo. Secara umum ya ini. Seperti Oke, jadi yang saya tangkap dari sini yaitu kesamaan antara ilmu sosiologi dengan antropologi, yaitu sama-sama menempatkan manusia sebagai objek yang dikajinya ya, kurang lebih ya, seperti itu. Sekali. Jadi langsung saja kita membahas ke inti pembahasan atau inti pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu tentang isu-isu sosial yang ada di Turki ini. Gimana menurut Kang Toi, gimana, ada isu sosial apa nih yang terjadi di Turki sana? Nah, kalau isu sosial ini kita lebih larinya ke budaya ya. Jadi kalau di negara Turki itu kita kalau antropologi itu kan meneliti, oh ini budaya Indonesia seperti ini, budaya Turki seperti ini. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan. Nah, bisa juga melalui pendekatan dengan antropologi dan sosiologi, yaitu berkaitan nanti. Pertama, misalkan di Indonesia, di Turki itu memiliki budaya yang sangat
menjunjung tinggi terhadap negara Muslim. Mereka adalah orang Muslim ke Turki, maka dia welcome dengan langsung memberikan hormat kepada orang-orang asing itu. Nah, sedangkan di Indonesia itu kalau di Indonesia itu tidak seperti itu, malahan di Indonesia lebih aneh atau lebih apa ya, kalau misalkan ada orang luar negeri itu orang-orang bule ya. Nah, orang-orang bule itu kan biasanya kan dia minta foto dan sebagainya gitu. Nah, kalau di Turki konteksnya bukan dia orang bule, tapi dia orang Muslim atau tidak. Nah, itu keislamannya itu kuat di sana. Nah, ini segi budaya. Kemudian nilai-nilai keislaman itu, nah, dari segi sosiologi, nilai dan perilaku manusia dan di Turki itu sangat teratur, dari tepat waktu, dari kebersihan. Nah, inilah nilai-nilai yang kalau misalkan diteliti oleh pendekatan sosiologi, kenapa mereka bisa seperti itu, di Indonesia tidak. Nah, ini kita pelajari seperti itu. Jadi cukup menarik, Gus, terkait apa? Terkait kebersihan dan orang Turki menghormati orang asing yang beragama Islam. Seperti itu. Yang saya tahu dari Turki itu adalah negara sekuler. Artinya untuk urusan agama dengan urusan kenegaraan itu sesuatu hal yang dibedakan gitu. Tapi ternyata untuk urusan agama sendiri, orang-orang di sana mungkin lebih antusias ya terhadap orang-orang yang beragama Muslim, khususnya orang asing seperti itu. Tapi ini saya ada pernyataan menarik juga seputar tentang rasisme. Kan biasanya di Eropa itu, atau mungkin di negara kita sendiri, itu memang nggak jarang ada kasus orang-orang rasis gitu, antar budaya, antar suku, dan yang sebagainya. Dan juga yang saya ketahui, karena memang orang-orang dari Suriah, karena Suriah itu memang kondisi negaranya sedang berperang, akhirnya kebanyakan imigran dari Suriah itu pindah ke Turki. Bahkan satu-satunya negara yang mungkin memanusiakan imigran dari Turki itu, memanusiakan imigran dari Suriah itu salah satunya adalah Turki. Ini menurut pandangan Kang Toi selama di sana, apakah ada nggak sih kesenjangan sosial antara para imigran dengan para penduduk yang ada di sana, atau kayak gimana? Mungkin tanggapannya. Ya, dari pemerintah Turki sendiri, dari zaman Osmani, memang karakternya itulah membantu negara-negara Muslim, terutama ya, negara-negara Muslim. Dia merelakan negaranya untuk orang-orang yang merasa terancam di negaranya pindah ke Turki. Itu dari pemerintah. Sampai sekarang pun sama seperti. Namun ada kesenjangan pastinya. Nah, apalagi orang-orang Suriah terkenalnya, maaf ya, Suriah itu dikenalnya orang miskin lah, gembel, dan kutip ya. Nah, orang-orang Turki itu sinis pada mereka, gitu. Bukan agamanya, tapi orangnya, karena perilaku mereka itu kan di Turki itu kan menjadi beban kalau menurut orang masyarakat. Tapi bagi pemerintah tidak, nggak apa-apa. Yang penting dia nanti kalau misalkan mau ya pindah jadi warga negara Turki. Namun rasisme itu selain itu juga yang paling penting, yaitu adalah dengan suku Kurdi. Nah, ini nih, suku Kurdi itu bangsa ya, ada bangsa Turki, ada bangsa Kurdi. Nah, bangsa Turki itu ya mereka menganggapnya Turki sekarang itu adalah banyak bangsa Turki. Namun padahal sebelum Turki Republik ya, sudah ada bangsa Kurdi itu, walaupun sedikit adanya di Turki Timur. Nah, inilah yang menjadi konflik sampai sekarang gitu. Cuma mereka ketika saya tanya itu, mereka di masyarakat, gimana pandangan Anda terhadap Kurdi? Ya kalau Kurdi bagus-bagus saja katanya. Mereka juga orang Turki gitu kan. Nah, cuma ada juga yang orang Kurdi teroris. Nah, ini yang mereka benci karena dia itu pengennya memisahkan diri, menjadikan negara sendiri gitu di pojokan Turki Timur. Nah, itu yang jadi problem gitu. Cuma kalau misalkan kita balik lagi konsepnya nasionalisme dari Kemal Atatürk, itu ada kata-kata bahasa Turki nih. Ne Turkum diene katanya. Ne mutlu Turkum diene, kata Atatürk. Nah, ini menjadi problem nih kata-kata ini. Kata-kata ini yang dia melaporkan terkait nasionalisme, tapi dengan kata-kata itu menghapus stigma bahwasanya dia mempelaporkan
nasionalisme, padahal itu kan nemutu turkum dien itu artinya apa? Itu seberapa bangga sih? Bagaimana gue nggak bangga terhadap bangsa Turki gitu. Nah, kenapa dia hanya ngomong bahasa Turki? Padahal di Turki itu ada bangsa Kurdi, bangsa Las, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi problem juga, makanya konsep itu dirubah oleh beberapa orang sekarang. Kita tetap harus merangkul semua bangsa-bangsa, suku-suku yang tanpa rasis lah di Turki. Itu Gus, untuk keadaan di Turki terkait rasisme. Pasti ada di Eropa pun pasti. Apalagi di Amerika nanti. Ya, gitu. Ya, terkait dengan pembahasan tadi, jadi mungkin buat orang-orang yang masih awam seputar Turki tadi, apalagi saya ya, yang memang ya pernah nginjekin kaki lah di sana walaupun sebentar. Oh, iya. Yang saya tahu itu Turki itu ternyata satu bangsa doang gitu, tapi ternyata dari penjelasan Kang Toi tadi bisa dijelaskan bahwasanya antara tiap negara pasti ada bangsa-bangsanya tersendiri, bahkan memang sampai ada terjadi rasisme eksklusivitas antara satu bangsa dengan bangsa yang lain gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Indonesia, antara Turki dengan Indonesia, ini kira-kira lebih rukun yang mana sih? Gitu. Kalau memang dibandingkan gitu ya, antara kerukunan negaranya itu, sampai-sampai kenapa sih Turki itu yang kita lihat kalau untuk urusan gotong royong mungkin ada kelebihannya tersendiri, Indonesia juga dalam urusan gotong royongnya ada kelebihannya tersendiri. Itu mungkin antara pembanding antara Indonesia dengan Turki dalam kerukunannya itu seperti apa? Kalau segi karakter bangsa, ini bukan karena saya orang Indonesia ya, tapi memang meyakini bahwasanya karakter bangsa yang paling hebat itu adalah di Indonesia, yang mengenal bahwasanya menghormati orang lain, tidak dengan rasa cepat marah. Nah, kalau orang Turki itu beda, dikit-dikit marah, dan dia juga kadang-kala ketika ada perang sedikit itu ya langsung menjelekkan, dan dia berani untuk turun tangan gitu. Cuma hebatnya di sana, ketika pemerintah A, maka A semua kebanyakan. Jadi taat terhadap peraturan yang diberikan oleh pemerintah, dan taat kepada hukum-hukum norma-norma sosial. Contoh kayak buang sampah, kayak mencuri, menyolong, itu sedikit di sana. Ada tapi sedikit banget. Kalau untuk kebersihan benar-benar bersih, karena itu adalah nilai sosial tinggi. Maka dari itulah kehebatan di sana. Makanya saya di sana itu yang saya di Turki itu ya di sini ngambil hikmah atau nilai, yaitu adalah bagaimana sih Indonesia nanti bisa bersikap terhadap kebersihan ini. Banyak penting itu kebersihan ini gitu untuk di negara Indonesia, walaupun pas kita adalah secara gotong royong lebih hebat daripada orang Turki gitu. Malam itu sih Gus untuk terkait gotong royong dan karakter bangsa ya antara Turki dan Indonesia. Oke, terima kasih. Terus ini kayaknya tadi kita ngobrolnya udah berat banget nih. Kayaknya enak nih kalau kita serodotan dulu nih. Ini saya ada fakta menarik, katanya kalau di Turki itu tiap raja itu kalau ingin menunjukkan kepemimpinannya itu dengan mendirikan masjid gitu ya. Jadi kayak Masjid Ottoman, Masjid Sulaimaniyeh, terus bahkan kayaknya kemarin waktu itu saya sempat pergi ke Masjid Erdogan gitu ya. Nah, itu apa emang benar seperti itu? Ya, sangat tepat sekali ya. Mungkin karena Kang Golbi sudah pernah ke sana ya, nanya-nanya. Nah, itu benar sekali. Itulah kenyataan di Turki itu seperti itu. Karena dari semenjak Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, maka ciri daripada keagungan atau kehebatan dari kerajaan itu adalah membuat masjid Hagia Sophia dirubah menjadi masjid ya. Dulunya gereja, sekarang masjid. Nah, itu kelebihannya. Kemudianlah dibuat lagi Sultan Ahmed Jami. Nah, itu ciri daripada bahwasanya ini yang berpengaruh loh pada saat itu gitu. Nah, emang benar. Nah, ketika Erdogan sekarang sudah menjabat hampir 3 periode, bisa jadi 4 periode mungkin ya kalau bisa bertahan. Nah, itu makanya Erdogan
sudah ngerasa mereka membebaskan lagi yang dulunya Hagia Sophia museum, sekarang sudah jadi masjid lagi. Nah, maka dari itu Erdogan inisiatif di Çamlıca, kalau nggak salah itu ya, di Çamlıca nama daerahnya itu ada namanya Masjid Erdogan. Tapi orang juga sering menganggapnya Masjid Çamlıca itu terbesar sekarang se-Turki. Wah, itu hebat sekali itu. Makanya itulah salah satu ciri khas atau karakter Ottoman Empire. Nah, Ottoman Empire masih ke bawah-bawah gitu. Sampai ke masyarakat pun sama. Ottoman Empire itu selalu sedekah. Itu kehebatan mereka itu. Nah, kita juga nggak kalah juga sih. Kalau di Indonesia ya jago sedekah juga. Kalau ada duitnya, kalau nggak ada ya nggak sedekah. Nah, itulah. Emang benar, Gus, untuk soal itu gitu. Oke. Oke, karena kita ada waktu 3 menit lagi, ini ada pertanyaan terakhir dan sekaligus penutup dari acara kita pada malam hari ini. Jadi saya ingin bertanya seputar bertanya tentang, karena Kang Toy ini memang orang yang di antropologi yang rada nyerempet-nyerempet sama sosiologi lah. Jadi saya ada pertanyaan sosial nih, ada pertanyaan isu sosial. Jadi pertanyaan buat Kang Toy, apa aja sih isu sosial yang nggak akan pernah terselesaikan gitu menurut Kang Toy? Oke. Isu sosial terpenting yaitu adalah yang tidak selesai ya. Bagi saya itu adalah isu sosial terkait kemanusiaan. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Nah, orang sekarang itu kalau di Indonesia konteksnya, hablum minallahnya itu sudah oke. Kebanyakan udah oke, kebanyakan. Walaupun ada juga. Hablum minannas, ada nggak? Nah, ini yang jadi problem nih. Hablum minannasnya nih, orang terhadap manusia itu ada yang baik, cuma kadangkala kurang juga gitu perilaku terhadap manusia dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah hablum minal alam. Ini yang dilupakan oleh orang-orang Indonesia dan kita semua mungkin salah satunya. Semoga kita berubah nih, karena kita sudah belajar sosiologi, antropologi, harus memperhatikan keadaan alam yang sudah tua, yang penghijauan semakin sedikit, apalagi Jakarta. Kemarin kita sudah diskusi soal sanitasi di Jakarta, yang isi itu dari profesor di Inggris, kemudian ada dokter juga yang di UI juga, dosen saya, dia menjelaskan sanitasi, ini problem air. Nah, problem air di Jakarta itu sangat menarik, padahal itu ibu kota yang sudah diteliti oleh orang-orang narasi TV, Marana Najwa, Najwa Shihab, mengatakan Jakarta akan kiamat gitu kan, akan turun karena airnya akan naik. Nah, itu kan problem sanitasi ini, air, toilet, kemudian air bersih kekurangan, padahal itu ibu kota loh. Nah, ini menjadi problem, lalu solusinya apa? Ya masyarakat, manusianya harus menjaga itu gitu. Kemudian saya menawarkan atau menjelaskan beberapa hal di luar negeri, yaitu di Turki. Saya konteksnya di Turki karena saya pengalaman di Turki dan tinggal di Turki. Nah, di Istanbul itu mungkin Kang Golbi waktu itu belum itu ada di bawah Hagia Sophia, datarannya itu sekitar 1 hektar lebih, hektaran, di bawahnya itu ternyata air yang sudah disiapkan agar air bersih ya. Nah, untuk pengairan di daerah Istanbul, mereka itu dibikin kayak lubang kayak gitu. Maaf, kayak kalau misalkan kita bikin rumah itu ada sepitengnya ya. Nah, ada air, nah kayak gitu, dia ada air bersih itu. Kalau kita mau masuk tuh bayar 5 lira doang. Nah, itu 5 lira, di sana ada kayak balong ya, kalau bahasa Sundanya ya, balong. Kayak balong gitu, ada air di situ. Nah, itu mereka sudah menyiapkan dari dulu, pas zaman Ottoman disiapkan. Kemudian di Turki, di Istanbul sudah dipisahkan antara sungai yang bersih untuk ikan dan aliran kotoran, dari limbah rumah. Nah, itu ada saluran lagi gitu. Ada saluran kecomberan, ada saluran sungai. Nah, kalau di Indonesia kan saluran kecomberan, saluran comberan itu dialirkan ke sungai lagi. Padahal banyak orang yang pakai sungai, akhirnya kotor, limbah semua. Kotoran manusia pun ada di situ.
Nah, itulah yang kurang diperhatikan oleh kita, terutama pemerintah. Nah, inilah kasus sosial yang butuh banget kita bersama-sama untuk memperhatikan, yaitu hablum minal alam. Nah, karena nanti masa depan itu bukan kita, emang kita sudah mati misalkan ya, tapi ada anak cucu kita. Masa kita, anak cucu kita nanti merasakan kota yang kotor? Nah, kalau Bogor masih mending lah, Bogor udah masih asri. Nah, tapi harus jaga nih, Bogor itu harus jaga karena udah asri, jangan semena-mena buang sampah dan lain sebagainya. Itu Kang Golbi, isu sosial itu yang paling krusial di negara kita ini. Lain-lainnya ya nilainya 30 lah. Oke. Mungkin Terima kasih, dari Kang. penjelasan Kang Toy tadi sangat jelas sekali mengenai isu-isu sosial yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, khususnya yang ada di Indonesia. Dan juga ternyata memang benar isu sosial yang paling parah yang kita hadapi saat ini untuk di Indonesia, yaitu adalah isu tentang kebersihan alam yang pastinya ya. Oke, mungkin karena waktu sudah semakin malam, jadi kita batasi saja sampai sini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber Kang Tohi dan juga para peserta yang sudah antusias hadir di acara pada malam hari ini, dan juga kepada Kang Ubay, walaupun Kang Ubaynya tidak bisa hadir karena memang tidak diundang. Jadi selebihnya terima kasih, tapi mari kita akhiri acara ini dengan foto bersama terlebih dahulu ya, dengan 80 peserta. Kepada para peserta diharap untuk on cam. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Dan jangan lupa untuk kepada para peserta untuk mengisi di kolom komentar tentang nama lengkap dan juga asal lembaga instansi untuk penulisan sertifikat. Selebihnya hanya itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Kang Toi atas ilmunya dan juga atas kesediaannya untuk mengisi acara kita pada malam hari ini. Sehat-sehat terus di Turki, jaga kesehatan walaupun lagi musim dingin ya. Teşekkürler. Yang benar itu teşekkür atau teşekkürler? Teşekkürler boleh, teşekkür ederim boleh. Teşekkür ederim. Oke. Ya, boleh dua-duanya. Terima kasih Kang Salam buat mantan Wika ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin kita tutup pada malam hari ini. Terima kasih kepada para peserta juga, dan juga terima kasih kepada para donatur serta mantan UIK yang telah meminjamkan Zoom meetingnya untuk acara kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.